Perjalanan kali ini misinya berbeda. Bukan hanya jalan-jalan biasa, tapi ada misi mencari bukti soal kabar dari seorang kawan yang memberi info menarik. Dia bilang di pelosok Garut sana ada gunung yang tidak biasa. Konon pasir di gunung itu lain dari yang lain. Si kawan menyebutnya pasir besi karena kandungan besinya yang sangat tinggi. Karena penasaran, berangkatlah kita ke sana. Lumayan jauh juga tempatnya. Butuh waktu 2 jam lebih untuk sampai ke tempat itu. Sebelum dilanjut, boleh dong di-subscribe and share dulu agar channel Jalur Alternatif ini bisa bernapas panjang dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga subscribe and like dari dulur-dulur Jalur Alternatif menjadi benih kebaikan yang akan berbuah manis di kemudian hari. Amin. Nah, setelah menempuh perjalanan lebih dari 2 jam, sampailah kita ke tempat yang dituju. Itu dia gunungnya. Tempatnya di ujung sana. Saya pikir tempatnya berada di pinggir jalan. Ternyata harus melewati sawah dan rumah-rumah penduduk. Tapi hati ini sih asik-asik aja. Kaki ini terasa ringan untuk melangkah. Pemandangan seperti ini tentu saja tidak dimiliki kota. Udaranya yang sejuk dan keramahan warganya yang tulus menjadi penawar yang mujarab. Rasa lelah pun seketika sirna. Dari jalan raya ke gunung yang akan dituju jaraknya lumayan jauh juga, Lur. Kita memilih jalan kaki biar bisa sekalian olahraga. Mumpung ada kesempatan nih, kita cari keringat sekaligus ngebersihin paru-paru si doi yang sudah mulai ngap-ngapan. Ini tempatnya berada di pelosok Garut. Sengaja saya nggak sebutin alamat lengkapnya, biar dunia tidak gonjang-ganjing lantaran saling rebutan kekayaan alam. Tujuan kita ke sini yaitu tadi, pengen lihat seperti apa bentuk si pasir besi itu. Kendati tidak pernah suka dengan pelajaran fisika atau kimia, namun kita masih ingat dong lambang untuk besi, yaitu Fe. Dalam dunia industri, pasir besi diantaranya digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja besi, semen, dan lain-lain. Di Indonesia, daerah yang memiliki cadangan pasir besi terbesar dan terluas ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Luasnya mencapai 60.000 hektar yang terbentang di pesisir pantai selatan. Selain di Lumajang, ada juga di Lampung, Sulawesi Utara, Cilacap, Jawa Tengah, Papua, Kalimantan Selatan, dan Cilegon, Banten. Di sejumlah daerah di Jawa Barat pun banyak yang memiliki potensi pasir besi. Di antaranya di Kabupaten Tasikmalaya, Sukabumi, dan juga yang ada di pelosok Garut ini. Pasir besi yang berada di gunung ini dipercaya merupakan induk atau biang dari pasir besi yang ada di pesisir pantai selatan antara Garut dan Cipatujah. Setelah melalui proses alami yang terhitung lama, pasir besi dari gunung akhirnya bermuara di pantai. Namun secara kualitas diyakini lebih bagus yang dari gunung, karena kandungan besinya terbilang tinggi.
Dan beginilah penampakannya. Sekilas seperti gumpalan pasir biasa. Tapi setelah diamati lebih dalam lagi ada perbedaannya. Selain lebih berat, kekuatannya juga beda. Coba lihat ini. Di batu tuh. Beda ya, ajaib. Seumur-umur baru kali ini lihat penampakan pasir besi yang seperti ini. Menurut kabar, gunung pasir besi yang berada di pelosok Garut ini luasnya lebih dari 500 hektar. Si batu besinya itu sudah muncul di permukaan. Gali sedikit langsung dapat tuh barang. Tak heran kendati berada di pelosok dan belum mempunyai akses memadai untuk kendaraan roda 4, tanah di sini terbilang mahal. Satu bata harganya mencapai 1 juta rupiah. Mahal begitu karena mungkin di dalamnya menyimpan harta karun yang tersimpan di dalam tanah. Ngomong-ngomong soal harta karun, saat perjalanan ke tempat ini kita menemukan harta karun yang tak ternilai. Harta karun itu bernama gotong royong. Awalnya saya mengira anak-anak itu sedang main pasir atau semacamnya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata mereka sedang bantu-bantu bawa pasir yang akan digunakan untuk membangun rumah ajengan yang ada di kampung tersebut. Dari sekian banyak anak yang ikut gotong royong, anak yang satu ini mencuri perhatian saya. Coba lihat perjuangannya dalam membawa pasir yang dimasukkan karung putih itu. Segala daya ia keluarkan agar bisa sampai ke tujuan. Dalam keterbatasan tenaga, anak kecil ini berusaha keras menggusur karung berisi pasir yang jaraknya lumayan jauh dan harus melalui jalan menanjak. Kendati sempat terjatuh, ia terus melangkah. Saya begitu takjub melihatnya. Bukan tak ingin menolong, tapi penasaran sejauh mana dia mampu bergerak dan terus bergerak untuk mencapai tujuannya. Dan akhirnya ia sampai pada titik peristirahatan. Ya teh gotong royong atau napi sanes bubur sana. Anak kecil ini berhasil membuktikan bahwa ia mampu memberikan bantuan sesuai kemampuan yang ia miliki. Melihat anak kecil itu, saya jadi teringat cerita tentang semut yang berusaha menyelamatkan Nabi Ibrahim yang dibakar Namrud. Bukan hasil, tapi prosesnya. Bukan apa yang didapat, tapi sudah berbuat apa. Dan dengan berbuat, Indonesia pun bisa merdeka. Negeri ini tidak mungkin merdeka jika tanpa semangat gotong royong. Republik ini tidak mungkin lahir jika orang-orang di waktu itu hanya berpangku tangan tak berbuat apa-apa. Sumpah Pemuda tidak akan terjadi bila tiap perwakilan keras kepala dan merasa besar dengan kesukuannya sendiri. Kendati saat ini serangan dari dunia digital semakin menggila, semangat gotong royong masih tetap terjaga. Ia tetap menyala meski di beberapa tempat warnanya sudah mulai memudar kusam. Bagaimana di tempat dulur-dulur jalur alternatif? Apakah semangat gotong royongnya masih terjaga? Semoga saja iya. Sebagai orang sederhana, apalagi yang bisa kita banggakan selain saling membantu.
Sebagai orang timur yang lahir dari alam kebersamaan, sulit bagi kita untuk tidak saling menyapa antar tetangga. Sebagai harta karun yang tidak ternilai harganya, Indonesia kaya raya karena punya semangat gotong royong. Seperti orang Sunda yang memegang falsafah silih asah, silih asih, silih asuh yang memiliki makna mendalam. Berhentilah menjadi orang yang tidak peduli. Meski hanya melihat duri di jalan, ambil dan buanglah ke tempat aman. Jadilah seperti si kakek yang di sisa usianya tetap menanam pohon kurma, meski ia sadar tidak mungkin bisa memetik buahnya. Anak kecil itu telah mengajarkan pada kita untuk terus melangkah tanpa harus dibebani ambisi dan ekspektasi yang dilumuri nafsu duniawi.